Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang baru, yaitu pelajaran 7, menerima qada dan qadar, yaitu bab memahami makna qada dan qadar. Sebagaimana tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tujuannya yang pertama, ya, memahami pengertian qada dan qadar. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang terakhir, yang keempat. Nah, ini merupakan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Setelah kita nanti melakukan proses pembelajaran, anak-anak Bapak akan mampu, akan bisa memahami pengertian qada dan qadar. Ya, yang kedua, menjelaskan macam-macam takdir. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh-contohnya. Yang keempat, menyebutkan apa hikmah dari beriman kepada qada dan qadar tersebut. Baik, anak, ada yang tahu apa itu arti iman? Iman artinya adalah percaya. Beriman kepada qada dan qadar itu termasuk kepada salah satu rukun iman. Rukunnya yang berapa? Yang keenam. Bagus. Nah, dari sana kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadar itu benar, ya, adalah sesuatu ketentuan dan ketetapan yang benar terjadi, benar-benar akan terjadi pada diri kita atau pada makhluknya, ya. Tentu kita harus mengetahui dulu apa yang dikatakan dengan qada dan apa yang dikatakan dengan qadar. Nah, apa itu qada? Ya, qada adalah ketetapan atau keputusan Allah terhadap makhluknya. Ya. Kemudian qadar, apa itu qadar? Ya, adalah ukurannya, bentuk dan perwujudan dari ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, anak-anak Bapak semuanya tentu di dalam kehidupan ini ada bermacam ketentuan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Yang sudah ditetapkan semenjak zaman azali itu disebut dengan qada. Adanya
kelahiran seseorang, ya, adanya kematian setiap yang bernyawa, itu merupakan adalah ketentuan dari Allah. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, qadar ini disebut juga dengan takdir. Ada 2 macam, ya. Berarti ada 2 macam, ya. Nah, contohnya apa? Nah, itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah, disebut juga dengan sunnatullah. Kemudian kematian setiap makhluk, tidak ada makhluk yang bernyawa itu yang tidak mati, semuanya akan mengalami yang namanya mati. Kemudian bumi dan planet berputar pada porosnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, terjadinya siang dan malam. Nah, itu contoh qadar. Nah, apa yang dimaksud dengan contoh qadar lagi, Nak? Menjadi pintar dan menjadi juara jelas. Berarti, Nak, yang qadar ini adalah sesuatu yang bisa kita rubah, ya. Nah, dari qadar tersebut ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Inilah yang disebut dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi kalau ditanya berapa macamnya, ada 2, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Yang tidak dapat dirubah. Ya, takdirnya tidak dapat dirubah. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Bisa dirubah, ya. Matahari terbitnya di mana? Dari barat, timur. Dari mana terbitnya? Dari timur. Tenggelamnya di barat. Itu adalah ketentuan Allah. Ya. Nah, kemudian kalau takdir mu'allaq ini, ya, takdirnya tidak dapat dirubah. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Bisa dirubah, ya. Matahari terbitnya di mana? Dari barat, timur. Dari mana terbitnya? Dari timur. Tenggelamnya di barat. Itu adalah ketentuan Allah. Ya. Nah, kemudian kalau takdir mu'allaq ini Bisa diubah. Nah, apa contohnya, Nak? Contoh, ada sebuah perlombaan, ya, orang berkompetisi di situ, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan juara. Peringkat 1 itu memerlukan apa yang diperlukan dulu, Nak? Untuk bisa menang, apa yang diperlukan? Alatnya. Usaha. Ya, usahanya apa? Belajar, berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah salah satu takdir mu'allaq yang bisa kita rubah dengan usaha dan doa. Ya, nah, banyak lagi contohnya yang bisa kita upayakan. Makanya Allah menyuruh kita untuk terus belajar. Ya, siapa yang akan bisa memperbaiki nasibnya? Kita sendiri. Ya, makanya tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya, baik anak-anak semua, untuk membuat suasana kita sebuah teknik stop namanya. Coba nanti kita lihat di depan, ya. Sebelum kita melanjutkan teknik mindfulness ini, coba semuanya duduk posisinya. Posisi duduknya diperbaiki dulu. Pak Nabil, maksudnya. Ya, perbaiki duduknya. Duduknya silakan kakinya ke bawah. Kemudian punggungnya silakan menyandar. Tegakkan kepalanya dan tangannya boleh letakkan di paha begini. Cari tempat posisi yang nyamannya bagaimana. Jangan ada yang di sini tangannya. Akbar, ya, makanya tangannya begini. Ya, oke. Nanti kita akan melakukan teknik stop namanya, ya. Bagaimana kita bisa kembali kepada posisi rileks. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental
selama kurang lebih 3 menit saja. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sudah sampai kita pada takdir itu terbagi menjadi berapa tadi? 2. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Ya, kemudian kita setelah ini akan mengetahui bagaimana hikmah beriman kepada qadar dan qadar tersebut. Ya, apabila kita telah beriman kepada qadar dan qadar, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan ketentuan dari Allah. Ya, maka yang pertama kita akan hilang rasa kecewa kita dan
terhindar dari rasa keputusasaan. Yang kedua, kita akan menumbuhkan rasa syukur dan kita akan selalu bersikap optimisme. Ya, optimis itu apa? Berpikir positif. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dan berdoa untuk mencapainya. Nah, kemudian akan memotivasi diri kita untuk selalu berusaha dan berdoa. Baik anak-anak bapak kerjakan berkelompok ya. Ini satu per kelompok, silakan dikerjakan. Tulis namanya nama kelompok saja ya. Ini kelompok 1 dan di sebelah sana kelompok 2. Ya. Kasih nama kelompoknya nanti. Ya, nama kelompok aja kasih ya. Silakan. Ya, nama kelompok saja. Nah, materinya tadi untuk sebagai referensinya kamu cari di Google bisa. Ya, kelompok bisa tadi. Yang KPN ini, ini kan materinya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.